Yo guys, balik lagi di channel gue Darmemha. Dan hari ini tim ketiga sudah mereveal mobil mereka untuk musim ini. Dan seperti kalian lihat, gue pakai baju Aston Martin. Dan karena Aston Martin lah yang mereveal mobil mereka untuk musim ini, tim ketiga yang akan mereveal mobil yang kenakan sih. Tim ketiga yang mereveal mobil mereka musim ini. Dan inilah mobilnya guys. Dan jujur aja gue bener-bener cakep banget sih nih mobil ini. Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team, ya itu nama tim lengkapnya ya. Panjang banget nama timnya. Tapi balik lagi ke mobil, ini mobil cakep banget. Dan gue harus akui emang, ya ini benar-benar harusnya Aston Martin tuh ya gini gitu musim lalu, kayak dengan dark racing green yang glossy ini. Walaupun kayaknya musim lalu juga glossy sih, tapi yang ini lebih cakep. Terus strip kuning dan logo Aston Martinnya dan Aston Martin teksnya itu juga kuning guys. Ini benar-benar mobil yang benar-benar gue harapin gitu musim lalu, dan mereka itu menerapkan itu untuk musim ini. Dan jujur tidak mengecewakan Aston Martin dari segi desain visual dan bahkan penampilan mobilnya juga, itu juga garang banget gitu ya. Jadi mari kita mulai lihat-lihat dulu ya, kita bandingin dengan mobil konsep 2022. Dan kita mulai dari frontnya dulu, depannya dulu. Seperti kalian lihat, front wingnya benar-benar berbeda, dari nose-nya juga udah berbeda. Kalau yang konsep ya agak ngelengkung, kayak itu U-turn gitu itunya. Terus agak gemuk dikit. Ya bukan body shaming, tapi emang emang gitu ya. Kalau Aston Martin dia lebih kurus guys, dan lebih ke kotak gitu. Dan front ujung nose-nya juga dia kayak bentuk kayak gini ya, bukan kayak U gitu, tapi kayak ngekotak tapi agak sedikit ngelengkung gitu di ujungnya. Dan ya, gue suka konsep yang ini, Aston Martin maksudnya ya. Dan dari itunya, front wing and plate-nya, dia lebih tetap ngedaki terus turun, tapi dia kayak datar dikit lah kalau dibandingin sama yang konsep 2022. Kalau konsep 2022 dia agak melengkung terus gini, kalau Aston Martin dia agak naik pelan gini terus gitu. Jadi nggak terlalu melengkung, jadi agak sedikit datar gitu ya. It's okay. Dan airbox-nya juga beda ya. Ini airbox-nya sebutannya ya, sorry banget kalau gue agak lupa-lupa dikit ya. Dan ini ada 2 tiang ya, kalau kalian lihat sini. 2 tiang, gue nggak tahu nama sebutannya apa, sorry banget. Dan ya kalau kita bandingin sama konsep 2022, ya nggak ada 2 tiang itu, dan dia lebih kecil ya, mungkin dia lebih kecil atau mungkin lebih bulat. Kalau Aston Martin punya dia lebih kayak ya berbentuk dikit lah. Gue nggak tahu nama sebutannya apa. Ya itu dari depan. Kita lihat dari samping. Ini sampingnya, dan kalian bisa lihat ada kayak suatu insang atau grill ya di sini, kayak ikan ya ini mobil tapi tapi keren cuy, ini inovasi yang lumayan nih. Dan ini nggak ada di mobil 2022 yang konsep yang di reveal itu ya. Dan dari sidepodnya juga berbeda banget gitu loh. Dan rear wingnya juga beda nih kalau kalian lihat nih. Kita nggak usah lihat belakangnya. Dulu kita lihat sini dulu aja, rear wingnya nggak apa-apa. Kalau rear wingnya konsep dia agak melengkung ke sini terus baru kayak gini. Kalau Aston Martin dia agak sedikit gini terus datar itunya. Jadi nggak kayak nurun gitu rear wingnya. Dan ya itu juga perbedaannya. Dan ya sidepod itu kita udah lihat perbedaannya. Dan tentu saja udah gue bilang tadi, logo Aston Martin kuning dan tulisan Aston Martin juga kuning gitu ya. Dan sepertinya font ini yang gue kurang suka sih, font numbernya tetap sama kayak musim lalu. Ya wis lah, nggak apa-apa lah ya. Walaupun gue jujur kurang suka font racing number Aston Martin musim lalu, dan mereka tetap gunakan itu untuk musim ini. Ya wis lah, nggak apa-apa lah. Walaupun aneh gitu kan ya, agak kegedean menurut gue sih. Dan ini dari atas ya, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dan ya insang grill ini. Terus front wing dan rear wing juga itu kan kita bisa lihat nih. Kalau dari atas mungkin nggak terlalu terlihat jelas, tapi kalau dari samping tadi kelihatan jelas ya. Dan apalagi nih, gue coba lihat dulu. Ya mungkin suspensinya juga agak sedikit berbeda nggak sih? Ya mungkin dia agak lurus ya nih. Kalau kita lihat dari atas dia ada suspensinya yang agak sedikit ngebengkok, tapi ini kalau di Aston Martin ada yang lurus nih di depannya ya. Cuman yang itunya aja yang bengkok ya, seperti biasa lah. Nah, itu suspensi kan pasti ada yang gitu juga. Dan ya ini juga di belakangnya juga ada kelihatan perbedaan. Dan ya kalau kita lihat dari belakang, seperti biasa logo Aramco ya. Dan gue juga suka apa yang mereka lakukan di belakang rear wing itu. Jadi kayak Aramco tuh kan kayak ada warna gradient antara biru sama hijau kan ya. Mereka gunakan itu di rear wingnya, dan itu benar-benar bagus banget. Gue suka. Jadi
ini mobil benar-benar keren sih, gue harus akui. Dan kalau gue akan beri penilaian atau rating, gue akan berikan 10 dari 10. Dan dengerin dulu, gue nggak bias, bukan karena gue dukung Aston Martin musim ini yang dimana gue kasih 10 dari 10, tapi dengerin dulu, ini sebenarnya mobil yang benar-benar gue harapin. Gue udah bilang tadi, ini mobil kayak gini yang gue harapin desain visualnya di musim lalu gitu. Kalau misalnya mereka pakai green, dark racing green yang seperti ini, ya mungkin perbedaannya kurang jelas sih dari musim lalu. Mungkin agak kelihatan sama, tapi ini lebih kayak gimana gitu. Gue lebih demen aja ngeliat hijau yang ini. Terus pakai strip kuning kayak gini, itu udah bener-bener kayak Aston Martin racing banget. Terusnya kayak Aston Martin di balapan tuh kan emang kayak gitu kan, terkenalnya kan dark racing green sama strip kuning gitu. Dan mungkin karena sponsor BWT musim lalu ya, makanya mereka pakai dark kayak magenta pink gitu stripnya, tapi kalian mereka pakai strip kuning. Dan ini ya sebenarnya gue pengen gitu dari musim lalu, dan itulah kenapa gue beri 10 dari 10, karena dari desain visualnya ini yang benar-benar gue harapin, dan dari penampilan mobilnya itu juga garang banget. Dan gue harap ini segarang kelihatannya ya di track nanti di musim ini gitu, karena gue yakin banget banyak sekali fans Aston Martin, khususnya Sebastian Vettel, yang berharap Aston Martin bisa memberikan shape mobil yang bagus untuk musim ini, yang dapat bersaing untuk ya top mid lah ya, minimal top mid dulu. Kalau top kayak top tim gitu mungkin menurut gue belum, tapi ada saatnya nanti kalau dimana Aston Martin mungkin bisa challenge untuk top place ya, top tim gitu. Dan untuk sementara ini mobil ini emang terlihat garang, dan semoga aja emang segarang yang dilihat gitu. Dan ya jujur 10 dari 10 sejauh ini, walaupun baru 3 mobil sih ya, ini mobil terbaik musim ini, terkeren musim ini ya. Walaupun nanti masih ada 7 tim lainnya yang akan nyusul, tapi itu bisa kita lihat nanti. Dan ya mobilnya keren banget cuy, cantik banget tuh di mobil. Gue pas ngeliat pertama kali itu, aduh gimana gitu ya, cantik banget itu, secantik Jessica Hawkins. Tapi jujur ini cantik loh mobil ini, gue suka. Dan gue juga gak sabar Seb bakal namain mobil ini apa gitu kan. Kan ya pasti fans Sebastian Vettel tuh kan tau lah Seb suka ngasih nama ke mobil-mobilnya, dan kita tunggu. Tadi dia seperti tanya sih pas di launching, tapi dia pasti belum tahu. Kita tunggu saja dia bakal namain apa. Dan ya gimana menurut kalian mobil Aston Martin ini? Apakah menurut kalian keren banget, atau keren, atau mungkin biasa aja lah, atau enggak gue nggak suka gitu? Kalau gue sih keren banget sih. Dan ya, thank you so much for watching guys. Dan next video mungkin gue akan bikin McLaren, karena McLaren besok di reveal, dan gue juga nggak sabar. McLaren ya, tim sejarah juga gitu kan. Dan ya, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video. Dan I'll see you guys next time di next video, yang dimana gue akan bahas McLaren mungkin ya. Dan goodbye.